Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti dari 19P4. Baik, di sini saya dari kelompok 10 akan membahas mikir madrasah. Madrasah merupakan isim makna dari darasah yang berarti tempat duduk untuk belajar. Perkataan madrasah berasal dari Arab yang artinya tempat belajar. Padanan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, lebih dikhususkan bagi sekolah-sekolah agama Islam atau ensiklopedia Indonesia. Istilah madrasah sekarang ini telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan, terutama Islam. Sementara Karl Astrenblin justru membedakan antara madrasah dengan sekolah-sekolah dan beralasan bahwa sekolah dan madrasah mempunyai ciri yang berbeda. Meskipun demikian, konteks tulisan di sini cenderung menyamakan arti madrasah dengan sekolah. Dengan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa madrasah tersebut adalah penekanan sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Perkataan madrasah di tanah Arab ditunjukkan untuk semua sekolah secara umum. Akan tetapi di Indonesia ditunjukkan buat untuk sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran agama. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren. Madrasah sebagai pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad ke-5 Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Ketika penduduk Nisabur mendirikan lembaga pendidikan Islam model madrasah tersebut untuk pertama kalinya. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, umat Islam sudah mempunyai semacam lembaga pendidikan Islam yang disebut kutab. Para guru yang mengajar di kutab ini pada mulanya adalah orang-orang non-muslim, terutama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena itulah bagi umat Islam, pengajaran kutab itu hanya sebagai tempat belajar keterampilan membaca dan menulis saja, sedangkan pelajaran Al-Quran dan dasar agama Islam diberikan dan diajarkan di masjid-masjid oleh guru-guru khusus. Selanjutnya, untuk kepentingan pengajaran menulis dan membaca bagi anak-anak yang sekaligus juga memberikan pelajaran Al-Quran dan dasar-dasar pengetahuan agama Islam, diadakanlah kutab yang terpisah dari masjid agar anak-anak tidak mengganggu ketenangan dan kebersihan masjid. Pada awal perkembangan pendidikan Islam telah terdapat dua jenis lembaga pendidikan dan pengajaran, yaitu kutab yang mengajarkan kecakapan menulis dan membaca Al-Quran serta dasar-dasar agama Islam kepada anak-anak dan merupakan pendidikan tingkat dasar. Sedangkan di masjid dalam bentuk halqah yang memberikan pendidikan dan pengajaran tentang berbagai macam ilmu. Lahirnya madrasah-madrasah di dunia Islam pada dasarnya merupakan usaha pengembangan dan penyempurnaan sawiyah tersebut dalam rangka menampung pertumbuhan dan perkembangan dan jumlah pelajar yang semakin meningkat yang berlangsung sampai sekarang. Sementara itu, Karl A. membedakan antara madrasah dan sekolah-sekolah. Dia beralasan bahwa antar sekolah dan madrasah mempunyai ciri yang berbeda. Meskipun demikian, dalam konteks ini cenderung menyamakan madrasah dengan sekolah. Lahirnya dan berkembangnya madrasah di Indonesia. Kelahiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidak-tidaknya mempunyai beberapa latar belakang. Yang pertama, sebagai manifestasi dan realitis penambahan
sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. Yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan modern dari hasil kulturasi. Ada juga faktor yang melatar belakangi lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia sekitar permulaan abad ke-20-an. Abad ke-20 secara garis besar dikelompokkan kepada dua hal, yaitu keadaan bangsa Indonesia dan faktor kondisi negeri. Yang pertama, keadaan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu segi ajaran Islam. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 sampai 8 Masehi. Kondisi umat dan ajaran Islam yang ada di Indonesia berbeda dengan negara-negara Islam lainnya. Yang kedua, aktivitas lembaga pendidikan Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pendidikan dan pengajaran Islam pada masa lalu, terutama pesantren yang bersifat tradisi, masih terdapat banyak kelemahan, terutama menyangkut sistem yang terdapat di dalamnya. Faktor kondisi luar negeri. Keberadaan dunia Islam terutama abad ke-19 sebagai dasar berada di bawah kekuasaan penjajahan Barat. Menghadapi keadaan demikian, nampaknya umat Islam terbagi dalam 3 kelompok dengan sikap-sikap yang berbeda. Yang pertama, mereka yang menutup diri dan dari pengaruh modernisasi Barat. Yang kedua, mereka yang membuka diri terhadap modernisasi Barat. Yang ketiga, mereka yang membuka modernisasi Barat dengan penuh selektif. Ketiga, bentuk pembaharuan merambat masuk ke dalam dunia pendidikan Islam. Akhirnya lahirlah pola-pola pembaharuan pendidikan, yaitu yang pertama, pola yang berorientasi pada pendidikan modern di Eropa. Yang kedua, pola yang berorientasi pada pemukiman kembali ajaran Islam. Yang ketiga, pola yang berorientasi pada nasionalisme dan kekayaan budaya bangsa masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.